Jangan kau sangka kau masuk surga karena ceramahmu Abdul Somad. Jangan kau sangka kau masuk surga karena zikirmu Abdul Somad. Jangan kau sangka kau masuk surga karena tarawihmu yang 8 rakaat ayatnya pendek-pendek itu Abdul Somad. Kau masuk surga karena doa ibumu. Pernahkah ibu mendoakan anak ibu masuk surga? Jangan jawab. Ibu doakan tiap malam. Kalau sudah lewat 12 malam jangan kecewa. Masih ada 18 malam lagi untuk berdoa. Mudah-mudahan anakku masuk surga. Suami juga doakan. Banyak juga ibu-ibu ini kadang anaknya didoakannya, suaminya enggak. Masukkan masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, masukkanlah anak-anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bersama Ustaz Dedi Sulaiman, bersama Ustaz Fahmi Salim, bersama semua jamaah yang ada di sini. Salah satu ada 3 doa la turaddu, tidak ditolak doanya. Da'watul walidi, doa orang tua kepada anak. Da'watus shaimi, doa orang puasa. Wa da'watul musafiri, doa musafir. Maka jangan pernah ibu, bapak, panggillah anakmu dengan panggilan doa. Ini kalau kadang sedang marah apalagi puasa, gula darahnya turun, emosinya naik, setan. Maka jangan heran anaknya kesetanan. Untung anaknya enggak berani jawab. Coba kalau anaknya berani jawab, sebentar ya mama setan. Setan semua di rumah itu. Kata setan, katanya aku dibelenggu. Berarti kalian yang setan. Jadi betapa hebatnya orang tua memasukkan anak ke dalam surga, dan doa ibu yang luar biasa. Ada seorang laki-laki, itu tadi yang pertama Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya yang kedua, sampai ke berapa nih Ustaz? Ya sampai azan maghrib. Yang kedua ada seorang laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Juraij ini tinggalnya di Som'ah. Som'ah itu zaman dulu tempat ibadah. Makanannya diantar, pakaiannya dijemput, dicucikan. Dia tidak pernah keluar dari Som'ah, beribadah aja kepada Allah. Sampai suatu ketika ibunya lewat, ibunya manggil, ya Juraij. Menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyahut panggilan ibu. Ya Juraij. Menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyambut seruan ibu. Ya Juraij. Dia tidak menyahut, dia tidak bergeming. Sampai akhirnya ibunya berkata, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Ini doa pas lihat Pak polisi jadi. Akhirnya Juraij dibawa keluar, tempat ibadahnya diratakan dengan tanah. Mereka akan membunuh, memancung Juraij karena sudah berzina. Juraij berkata, kata Juraij, kalau kalian mau membunuh saya, tunggu anaknya lahir. Oke. Setelah anaknya lahir, Juraij menusuk pusat perut anak itu dengan ujung jarinya dan berkata, ya hulam, wahai anak kecil, man abuka. Kalau bahasa kampung saya, who is your father? Siapa bapakmu? Makanya dalam beberapa riwayat
yang ngomong waktu kecil itu pertama Nabi Isa ketika ibunya dituduh berzina, makana abuki mra'a sawin wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Mengapa kau mengandung tanpa suami? Saat itu Maryam diam. Fa asyarat ilaih, Maryam hanya menunjuk anaknya Isa yang baru saja lahir. Saat itulah mukjizat terjadi. Isa berkata, inni Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah. Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan aku Injil. Ada satu lagi anak yang bicara. Inilah anak yang ditusuk oleh Juraij Usama. Man abuka, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapak saya koboi. Ko sapi, boy laki-laki, koboi pengembala sapi. Jadi jangan bangga kalau nanti disebut kamu kelihatannya seperti koboi. Bangga. Koboi itu penggala sapi, ngangon sapi. Siapa bapakmu? Pengembala sapi. Melihat mukjizat, melihat karamah yang luar biasa itu bisa membuat anak kecil bicara. Mereka bersimpuh minta maaf ampun kepada Juraij. Mohon maaf Juraij, kami sudah salah, kami sudah memfitnah. Membalas kesalahan kami, kami bangun Som'ah, tempat engkau beribadah dari emas. Jadi tidak salah membangun tempat ibadah dari emas seperti Masjid Nur ini. Saya yakin daerah kawasan ini tidak ada malingnya. Kenapa? Isinya emas semua, tapi pintunya, jendelanya nggak ada jeruji besi. Luar biasa. Aman, tapi nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keamanan, keselamatan. Ini menunjukkan walaupun engkau wali, walaupun engkau punya mukjizat karamah, bisa anak kecil bicara, tapi kalau kau lawan ibumu, mana yang lebih hebat? Ibu atau kemuliaan kewalian? Ibu. Apalagi yang jawab ibu-ibu, ibu katanya. Jangan main-main dengan ibu. Kata ibu-ibu, petang ini kami jadi punya bahan untuk nakut-nakuti anak kami. Saya tidak mau kita menakuti anak kita. Kita mau anak kita sadar menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Tapi bapak-bapak juga jangan tersinggung. Ini Ustaz Somad ini dari tadi ibu-ibu kami kapan? Nanti setelah berbuka. Bapak, ibu, Pak Polisi, Ustadz Fahmi Salim, Ustadz dari Sulaiman, semua laki-laki yang hebat-hebat, gagah perkasa ini, semuanya lahir dari rahim. Ada yang dilahirkan bencong? Auzubillah. Mana ada? Ini laki-laki yang hebat. Makanya kalau ada dikatakan di balik laki-laki yang hebat ada dua perempuan yang luar biasa. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah istri. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat istri yang solihah-solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ya, anak udah 3 semangat. Dia tahu ini doa puasa makbul. Amin. Hati-hati istri yang lihat dari atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di belakang itu ada wayar besar sekali. Jadi bagi yang di luar yang tidak bisa bersama kami di dalam, saya menyapa mereka. Hai guys. Hai Besti. Masyaallah. Begitulah mereka. Walaupun kalian di luar, walaupun kalian kepanasan gak pakai AC, walaupun kalian tidak beralaskan karpet, walaupun kalian kehausan, insya Allah boleh jadi kalian yang di luar sana lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad.
Jangan kalian aminkan. Susah memang sama jamaah yang terlalu tulus ikhlas. Ya aminkan ya semua, amin kita. Yang penting melepuh bodoh kabeh melepuh nang surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan macam-macam dengan ibu. Sebenarnya Allah cuma ingin menunjukkan, walaupun kau tidak pernah buat maksiat, tapi kalau kau lawan ibumu, kalah amal ibadah melalui Juraij. Itu pada zaman Bani Israel. Untuk apa diceritakan kepada Nabi dan Nabi menceritakannya kepada kita? Faqsusil qasas, ceritakan kisah-kisah ini. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kita berpikir. Datang seorang, Nabi Musa sudah, Juraij sudah, berikutnya yang ketiga datang seorang laki-laki mau ikut perang. Karena kalau mati syahid, pertama sakratul mautnya tidak sakit, kal qarsi, seperti cubitan pada kulit yang lembut. Kematian yang katanya seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi kalau mati syahid, seperti cubitan yang lembut pada kulit. Tapi jangan gara-gara ini besok semuanya daftar mau ke Gaza, Palestina. Kita kalau nggak punya keahlian perang, itu bukan mati syahid, mati konyol. Saya nggak mau semua jamaah pergi, tiba-tiba besok keluar koran Israel, jamaah dari Indonesia kelaparan karena nggak dapat lontong sayur. Kalau mati syahid tidak kena azab kubur. Kalau mati syahid amalnya tidak dihisab, tidak dihitung, langsung masuk surga. 4 keutamaan. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya ikut perang karena saya mau mati syahid. Nabi nanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Kata dia, naam, ibu saya masih hidup. Apa jawab Nabi? Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Ternyata kalah mati syahid dengan menjaga ibu. Bapak-bapak yang ibunya masih hidup, pulang dari sini, belikan makanan yang paling enak, belikan kain yang paling bagus, belikan jilbab yang paling dia suka, belikan parfum yang paling menyenangkan hatinya, belikan sajadah untuk dia tahajud, belikan Quran yang besar supaya masanya terang waktu baca Quran, belikan dia sapu tangan karena dia suka, belikan dia apapun yang dia mau, belikan dia tempat kue hari raya, belikan yang menyenangkan hatinya, bawa dia berangkat haji dan umrah. Bagi yang sudah meninggal dunia, apa boleh buat? Apapun yang kau lakukan, dia sudah menghadap Allah. Tapi jangan putus asa, kirimkan untuk semua almarhum almarhumah ibu kita yang sudah mendahului. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
jamaah baca pelan. Soalnya saya lihat beberapa jamaah untuk Al-Fatihah macam dapat bakwan panas. Al-Quran itu ada hurufnya, ada idghamnya, ada infaknya, ada qalqalahnya, ada bilagunnahnya, ada sifatul hurufnya, ada makharijul hurufnya, ada waqaf dan ibtidahnya. Baca dengan pelan, hayati. Jangan sampai nanti pas buku catatan malaikat kirim Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, keterangan kumur. Saya sebenarnya sedang menghibur diri saya, karena kalau saya terus lanjutkan ini saya nangis. Kalau saya nangis siapa yang ceramah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya perang. Saya mau mati syahid supaya sakratul maut saya tidak sakit, supaya saya tidak kena azab kubur, supaya saya tidak hisab, supaya langsung masuk surga. Ibumu masih hidup, masuk. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya. Falakal jannah, maka kau akan dapat surga. Oh, beruntungnya kalian yang masih hidup, ibu kalian. Pulang dari sini kalian belikan makanan, kalian suapkan ke mulutnya. Pulang dari sini kalian belikan cincin, kalian pasangkan ke tangannya. Dia senyum melihat cincinnya dilangkan. Pulang dari sini kalian peluk badannya, kalian cium keningnya. Itulah yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan ibu yang masih hidup dipanjangkan Allah umurnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya, dan ibu-ibu, anak-anak kalian menjadi anak-anak yang berbakti, yang sayang pada kalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa sudah, Juraij sudah, orang yang minta mati syahid ternyata berbakti pada ibu sudah. Kata Nabi SAW, nanti setelah aku mati akan ada seorang laki-laki yang datang kemari. Kalau dia datang kemari, kalian minta doa dengan dia, karena doanya makbul. Sahabat heran, yang hidup dengan engkau kan kami, yang berperang dengan engkau kami, yang bersahabat dengan engkau kami. Ini orang jauh di Yaman sana, 1500 km. Kenapa doa dia yang makbul? Kenapa kami yang sahabat Nabi malah minta doa dengan dia? Yang penting nanti kalau dia datang kemari, minta doa sama dia. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal, baru dia datang. Kenapa dia tidak datang waktu Nabi masih hidup? Kenapa dia tidak ikut perang Uhud? Kenapa dia tidak ikut perang Badar? Kenapa setelah Nabi meninggal baru dia datang? Ternyata waktu Nabi masih hidup, dia menjaga ibunya, namanya Uwais Al-Qarni. Dia gendong ibunya sampai ke Makkah. Dia bawa sa'i, dia bawa ke tanah suci Makkah. Ternyata walaupun tidak hidup dengan Nabi, tidak perang bersama Nabi, tidak pernah melihat Nabi, Nabi mengenalmu kalau kau berbakti kepada ibu. Doamu makbul, mengalahkan doa sahabat Nabi. Begitulah orang-orang yang sempat berbakti kepada ibunya. Makanya kata Nabi ketika berdoa naik ke atas mimbar, amin, 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 3 kali amin. Tidak ada orang yang berdoa, tidak terdengar suara apa-apa. Kenapa Nabi mengatakan amin, amin, amin? Sahabat bertanya, kenapa engkau katakan amin ya Rasulullah? Tadi malaikat Jibril datang berdoa dan aku mengaminkan doanya. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketika datang Ramadan, bertemu dengan Ramadan, hidup di Ramadan, tapi dosanya tidak diampunkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampunkan dosanya keluar dari Ramadan. Terus kenapa engkau katakan amin yang kedua? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli 'alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tidak berselawat kepada. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah mengapa ketika disebutkan namanya kita bersolawat supaya jangan sampai didoakan Jibril dan diaminkan Nabi. Celaka orang yang ketika disebut namamu tidak mau bersolawat kepada. Terus yang ketiga siapa ya Rasulullah? Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, salah satunya atau kedua-duanya, tapi tidak membuat dia masuk surga karena tidak berbakti. Siapa yang tidak punya salah? Siapa yang tidak silap? Siapa yang tidak khilaf? Kita pernah berkata kasar, kita pernah buat salah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Jadi ternyata walaupun tidak jumpa Nabi jangan berkecil hati. Ini banyak nih sekarang orang-orang, Ustaz, kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Kenapa saya hidupnya di tahun 2024? Marahnya kok ke saya? Maka saya jawab, orang seperti ente ini, anda hidup di zaman Nabi juga belum tentu ikut Nabi, mungkin ikut Abu Lahab. Menurut ilmu Allah kita memang layaknya hidup sekarang. Menurut ilmu Allah kalau kita hidup di Madinah kita belum tentu ikut perang Badar. Boleh jadi kita ikut orang munafik. Maka menurut ilmu Allah kita layaknya hidup sekarang. Hidup sekarang aja buka bersama datang ketinggalan. Baru jam 5 ya Allah. Ternyata memang apa yang paling kita takutkan itu apa? Makanya nggak boleh terlalu takut hidup ini, nggak boleh terlalu khawatir. Memang kejadian. Kan saya di beberapa ceramah saya bilang, saya paling nggak mau ceramah menjelang berbuka. Betul-betul kejadian, dikasih 90 menit yang berbuka, macam mati jam ini rasanya. Nabi Musa sudah, Juraij sudah, orang mau mati syahid sudah, Uwais Al-Qarni sudah. Yang kelima, datang orang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan bakti? Ummuka, ibu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibu. 3 kali, ibu, ibu, ibu. Saya sudah bolak-balik nyari kitab hadis melalui kitab dan aplikasi, belum ketemu bapakmu, bapakmu, bapakmu. Saya mau ngasih tahu anak saya, kau berbakti dengan aku, nggak ketemu dalilnya. Kenapa ibu bisa dapat 3 kali? Ternyata karena ibu melakukan 3. Pertama, ibu mengandung. Kedua, ibu menyusukan. Yang ketiga, ibu melahirkan. Makanya dibuat dalam lagu, ibu engkaulah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Mengandung itu ibadah, melahirkan itu ibadah, mati melahirkan, mati syahid. Kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Dari keluarganya. Makanya buat dulu fit and proper test, bukan dites dulu. Fit and proper test maksudnya tanya, kalau boleh tahu kamu keluarga berapa orang? Aku anak tunggal.
anaknya juga subur. Kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anaknya, tapi ujungnya ada al-wadud. Wadud penyayang. Kenapa ada juga orang banyak anaknya enggak penyayang, 12 anaknya tinggal satu, yang lain mati, tempeleng, jewer, mati. Bapak ibu enak aja ketawa, saya yang masih lama ini enak aja, kiki, aku yang ngomong terus sampai berbuka. Kenapa lah kalian pasang namaku yang terakhir? Kenapa enggak? Padahal mereka yang gemuk-gemuk. Kenapa enggak Ustaz Diri Sulaiman yang terakhir? Setelah itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya yang ke-6. Baru 6, udah sejam padahal nih. Yang ke-6 adalah ketika ada seseorang, dia ini amat sangat banyak amalnya, malamnya qiyamul lail tidak tidur-tidur, siangnya berjihad fisabilillah, tapi ternyata durhaka. Maka kata Nabi SAW, ada adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa yang terbesar di antara dosa besar, dosa. Yang pertama al-isyrak, syirik. Insya Allah kita tidak ada lagi yang syirik, kita nggak ada lagi yang melihara tuyul. Dulu memang ada Pak Ustaz, tapi tuyulnya udah saya jual. Itu si anu kaya ya, iyalah kaya, dia punya ternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak tuyul, jual beli tuyul. Al-isyraq, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, kalaupun hartanya banyak, kalaupun istrinya cantik, kalaupun rumahnya seperti istana, kalau dia durhaka, hidupnya hanya tenggelam dalam penderitaan. Setetes air mata ibumu mengalir, kau akan berenang dalam penderitaan, tak pernah mencium kebahagiaan. Kalau ibunya sudah meninggal, Pak Ustaz, ziarah ke kuburnya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosanya, merubah takdir. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Saya banyak ditanya orang, Ustadz zikirnya apa, wiridnya apa, bacaannya apa? Saya manusia biasa. Kalaupun dicari-cari, mungkin doa almarhumah ibu saya. Karena cita-cita saya tidak banyak. Saya mau sekolah bersama Ustadz Fahmi Salim di Al-Azhar Mesir. Cuman bedanya saya setelah LC pulang, beliau LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, Doktor Al-Azhar, SCG, S-Loro, S-Telu. Saya habis S1 pindah ke Maroko, habis itu pindah ke Sudan. Cita-cita saya cuma satu, kalau aku S1, S2, S3, aku punya ijazah doktor, aku mau jadi dosen, nanti aku punya uang, aku mau bawa orang tua ke Makkah, membahagiakan dia. Cuma itu saja, tidak lebih dari itu. Dulu kalau saya pulang tausiah, saya dapat cincin. Pertama kali cincinnya saya pasangkan ke tangan dia. Mak, cincin bagus. Oh, cantik cincin. Oh, senang sekali dia. Saya dapat handphone, dikasih orang handphone, harganya 25 juta, mereknya Casio orang. Saya kasih ke almarhumah mak saya. Di mana-mana dia pergi, orang melihat handphonenya hebat. Padahal dia nggak bisa main handphone. Dia cuma tahu, mak nanti kalau masuk pencet hijau, kalau mau berhenti pencet merah. Hijau merah, hijau merah. Tapi kemana-mana orang, hebat handphone nenek ya, dia senang sekali. Dia pergi kemana-mana suka naik angkot. Pergi naik angkot, naik bis kemana-mana dia suka.
siapa anak ibu? Tunjuknya foto saya, ini anakku. Ya Ustaz Somad, diantar ke rumah. Itu senang sekali dia ngeprank orang itu senang. Nanti kalau saya pulang dia cerita, aku tadi waktu belanja di pasar, kata orang, ibu anaknya kok, anak ibu kok biarin ibu? Siapa anak ibu? Dia bilang, Ustaz Somad, diantar orang itu ke sini. Kalau saya tausiah, dia biasa duduk di belakang-belakang. Dia nggak mau duduk depan, dia duduk di belakang. Habis itu orang yang menyepelekan dia, yang menyuruh dia, pinggir sana bu, sini, sana. Habis itu saya kasih tahu, ibu saya yang ada di belakang maju pas belakang. Habis itu orang datang bersalaman dengan dia, yang tadi ngejek-ngejek dia, mendekat dia, maju dia senang sekali. Tadi yang ngejek-ngejek aku tadi, begitu kau bilang aku mak kau, didekatinya. Ada orang menganggap membahagiakan ibunya adalah dengan membuatkan rumah yang besar, kamar pakai AC, lalu kemudian disenangkan di kota yang besar. Kau salah. Kau sedang mengukur kebahagiaan ibumu sama seperti mengukur pakaiannya dengan ukuran badanmu. Enggak bisa. Ustaz, ibu saya di kampung, terus mau saya bawa ke Jakarta, saya mau bahagiakan dia, saya mau buatkan kamarnya pakai AC, saya mau buatkan dia kolam renang, saya mau buatkan dia di rumah. Belum tentu bahagia. Dia pakai AC kedinginan. Dia mau di kampung ngasih makan ayam, ngasih makan bebek. Kau bawa dia ke mall, menurutmu bahagia? Dia tidak bahagia, karena menurut dia bahagia itu adalah ketika dia bisa nawar dengan harga serendah-rendahnya, dan itu tidak bisa dia lakukan di mall. Kebahagiaan dia adalah ketika dia belanja di pasar dan dia bisa menawar. Itu kebahagiaan, puncak kebahagiaan. Saya bawa tasnya, dia belanja, dia beli ikan masuk, dia beli sayur. Itulah kebahagiaan. Tunggu aku di sini. Ya, kita tunggu dia di pasar. Lama sekali Pak Ustaz. Lebih lama lagi menjelang maghrib. Bagaimana rasanya kalau ibu kita sudah tidak ada? Bagi kalian yang ibunya masih ada, bagi kalian itu sesuatu yang biasa aja. Mana ibu? Biasa. Nanti setelah meninggal baru kalian rasakan, baru kalian ngomong, baru kalian nangis nanti mendatangi saya. Betul ya kata Ustaz dulu. Dulu waktu gue ngomong kalian tidak percaya, sekarang baru kan. Jangan nanti setelah dia meninggal baru kalian mencakar dinding. Saya kalau melihat ada orang ibunya meninggal nangis-nangis, mau kuantukkan aja kepalanya ke dinding. Dulu waktu hidup kau sepelekan. Di saat kau berada di dalam rahimnya, yang pertama yang kau lakukan adalah merubah hormonnya sehingga penciumannya tajam dan dia muntah-muntah. Itulah yang pertama kau lakukan ketika kau ada dalam rahimnya. Belum lagi kau dalam bentuk manusia, baru dalam bentuk janin, hormonnya sudah berubah sehingga semua diciumnya bau, sampai bapakmu pun bau. Padahal ayahmu itu adalah pujaan hatinya, tapi saat kau ada, bau kali kau bangun pergi sana dulu. Begitu janin membesar, kau mulai membesar, tulang belakangnya mulai membengkok, lehernya mulai menghitam. Yang orangnya putih ya, yang orang putih jadi hitam, yang memang hitam, hitam. Tubuhnya mulai berubah, postur tubuhnya mulai berubah. Dulu lambungnya besar, sekarang lambungnya mengecil karena rahim mulai membesar karena kau ada di dalam. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Dr. Fahmi Salim walaupun hafal Quran dari Al-Azhar jurusan tafsir, tapi kalau untuk menafsirkan wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, yang bisa merasakannya ibu, karena yang hamil itu adalah ibu. Ini kalau saya coba menceritakan lemah di atas lemah, lemahnya, nanti ibu ngomong, alah kayak pernah aja. Lemah di atas lemah,
siang kepanasan, rasa serba salah. Saat sampai hari kelahiranmu, meregang nyawa dia. Apa yang terjadi? Maaf, beribu maaf, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala, robek daging dalam tubuhnya. Kau ambil pisau silet, kau robek kulitmu, belum ada apa-apanya untuk mengeluarkan. Ini anak-anak ibu, bapak perlu kasih tahu, potong video pendek ini kasih ke anak ibu. Ini anak-anak ini kadang disangkanya keluar macam bersin keluar, asin keluar. Oh, makanya saya kalau sudah menengok ada anak-anak teriak ke ibunya, marah saya. Saya ini orangnya lembut, mana pernah saya teriak-teriak. Tapi kalau udah saya lihat ada anak-anak berteriak ke ibunya, oh naik emosi saya. Jangan teriak, marah saya, terkejut dia. Tengoknya sangkanya, loh kok emosi Ustaz ini? Saya nggak emosi, karena saya tidak sedang melihat ibumu, aku sedang melihat ibu. Melihat ibu orang teringat ibu kita, bagus. Melihat anak orang ingat anak kita, bagus. Asal jangan melihat bini orang lupa bini kita. Jadi anak-anak ini mesti diingatkan, bapak juga mesti ingatkan. Aku punya emak, aku punya ibu. Ibu juga berkata, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Bagi yang ada usaha kaos sablon boleh ditulis belakang, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Baju ini sekaligus untuk dakwah. Kan tadi sudah dibilang Ustaz dari Sulaiman, dakwah bukan profesi, tapi semua profesi adalah dakwah. So, Ustaz kok tahu? Saya kan dengar dari sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau sudah kehilangan ibu, maka hilanglah nikmat dunia. Dunia ini rasanya anyep, hampa, tak ada rasanya sama sekali. Tadi sebelum kemari saya ngeliat video anak kecil gendut pakai kain sarung mau sholat pakai peci. Itu kalau hidup dulu almarhumah emak saya tonton. Tengok sekarang mau ditontonkan ke siapa? Ditontonkan ke anak, ke istri, lain rasanya. Ada perasaan yang berbeda. Baik, kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan karena bahan saya sudah habis. Ustaz, tausiahnya sampai 17.45. Alhamdulillah dapat syafaat 15 menit. Istirahat Ustaz 15 menit. Apa hukumnya orang berpuasa tapi berjualan untuk orang yang tidak berpuasa? Ada 4 orang yang boleh enggak puasa. Pertama, faman kana minkum maridan, sakit. Yang kedua, au ala safarin, musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, dia nanti ganti di hari yang lain, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka dibuat di situ yang boleh membeli ini adalah sakit dalam kurung surat keterangan dokter. Musafir melampirkan tiket 89 km. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang sudah tua renta, bawah. Nomor 3, tua renta yang tidak perlu surat keterangan, cukup kami cek 60, 70. Yang keempat, ibu menyusukan atau mengandung anak. Jadi kalau dia jualan untuk orang yang boleh berpuasa ini, maka boleh, karena dia menyediakan makanan orang yang tidak mampu di rumah sakit, ada pasien, pengantarnya, musafir. Tapi kalau itu hanya dijadikan hilah, berkilah, tipu muslihat, menipu, membohong, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, membohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pedagang, tutup usahamu selama Ramadan jam 5 sore, jual untuk hanya berbuka puasa.
jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya punya kenalan jamaah kita, usahanya sudah 40 tahun, setiap Ramadan tutup, sampai sekarang usaha bisnisnya lancar jalan. Tiap bulan bagi sembako untuk fakir miskin dan duafa. Tiap ada pengajian, habis ngaji datang tumpah ruah jamaah, berkah rezekinya. Adapun yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, mana rezekinya? Jadi jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Nabung 11 bulan, 1 bulan, nggak ada alasan. Ini apa ini bulan puasa ini kami nggak bisa dagang. 11 bulan kau sudah dikasih Allah. Adapun bulan Ramadan, kalaupun mau berdagang sore itu untuk orang yang berbuka puasa. Jangan khawatir buka puasamu nggak laku. Sekarang berlomba-lomba, sampai saudara kita yang tak Islam pun berebut takjil buka puasa. Sekarang kan lagi Ramadan, ya memang Ramadan lagi. Kita harus menjaga lisan, tapi karena sudah terbiasa bicara kotor, saya kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan ini. Apakah ada tips atau kiat-kiat untuk menghilangkan kebiasaan ini? Ada. Bagaimana caranya? Baca Quran. Setiap ada orang mau ngajak bicara, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ustaz baca apa tadi? Surat Al-Kahfi. Mana Ustaz baca? Itu tulisannya di atas. Oh, itu Al-Kahfi Ustaz. Iya. Kami udah lama di sini, nggak tahu kami itu surat Al-Kahfi. Nah, kalau kita baca Quran, tapi Pak Ustaz kan nggak mungkin kemana-mana bawa Quran. Siapa bilang nggak bisa kemana-mana bawa Quran? Nih, Quran, buka Quran, nah Quran, Quran, Quran digital, bisa Quran baca, baca. Setiap ada orang, kan nggak mungkin baca Quran terus Ustaz. Zikir, lisanan zakira. Siapa itu orang yang bahagia? Qalban syakira, hati yang bersyukur. Lisanan zakira, lidah yang berzikir. Tapi zikirnya banyak sekali Pak Ustaz. Kata Ustaz ini zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Ustaz ini zikirnya astagfirullah. Kata Ustaz ini zikirnya la ilaha illallah. Kata Habib ini zikirnya sholawat. Banyak sekali. Mana yang sudah kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Saking banyaknya satu pun belum. Kata guru saya Syekh Omar Ma'ruf Ali, kata dia, Abdul Somad, kalau kau bingung pilih aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya
Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibahagiakan Allah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Cuman kadang kalau kita nggak ngitung, kita nggak tahu udah berapa ini istighfarnya, dihitung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pelan. Ini banyak juga saya tengok. Pergi umrah beli tasbih 100, kasih teman 99, tinggal 1 untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Itu yang tasbih-tasbih di mobil-mobil itu copot, cabut. Habis dari sini nanti jam 17.45 segera ke situ ambil mobil. Cukup sudah kau bertasbih 12 hari. Sisanya sisakan untuk aku ya. 11 bulan 12 hari udah mobil itu bertasbih. Kita enggak pernah bertasbih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang orang ngajak bicara ayat orang, gimana kabarnya anak sianu, suami sianu, anak sianu, menantu sianu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu solawat, apa pula somat. Jamaah ini menjelang berbuka ini nyari gara-gara aja. Solawat. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak solawat. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali. Sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttat anu asyara sayyi'at, ditutupi, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan. Bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Kadang kalau kita banyak duduk dengan orang ngobrol-ngobrol, kita nggak punya teman, kita bingung sendiri. Akhirnya kita ngeliat handphone. Tapi kalau kita punya zikir, terserah kalian mau ngomong apa, aku sibuk dengan zikirku. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang kerja di kantor dinas, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur, ASN, jangan gara-gara berzikir lalu orang ngantri terbengkalai. Gimana KTP dan surat nikah kami, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau pas lagi kosong, Allahumma sholli. Jangan mentang-mentang mau ngelak, ngeles, lalu kemudian solawat dijadikan sebagai alasan. Sore-sore pakai motor nggak pakai helm, ditangkap sama Pak polisi. Prit, mana STNK BPKB? Allahumma sholli ala sayyidina. Kata Pak polisi, emang ente aja yang ngaji? Aku datang juga pengajian Ustaz Somad, bukan kau aja. Kena tilang juga. Pertama istighfar, kedua solawat, yang ketiga afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu ada yang menggerakkan kepalanya, Pak Ustaz? Itu zikir tariqat. Tariqat itu cara, metode. Tariqat Naqsyabandiyah pakai metode di dalam. La ilaha illallah. Tariqat Sattariyah di dalam juga ada. La ilaha illallah. Bagi kita yang tidak beramal itu, ya nggak usah ikut, jangan ikut-ikutan. Ini banyak nih, tengok orang goyang, digoyang juga. Pas ditanya, kok kenapa goyang? Embuh. Bagi yang tidak mengambil baiat tarekat, ya zikir biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz zikirnya pejam mata atau buka? Ya terserah. Mau buka, buka, mau tutup, tutup. Kalau Ustaz sendiri, saya zikir pejam mata, karena dengan pejam itu saya lebih khusyuk. Kalau saya buka, saya tengok. Apalagi zaman sekarang, orang ke masjid bajunya tulis-tulis, buka mata tengok tulis, coblos nomor.
illallah. Suara masuk ke telinga menambah khusyuk. Di mana letak zikir itu? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Di mana letaknya? Nih, qulub itu qalbun, jantung di bawah, berdegup berdetak, dua jari di bawah. Jantung itu bunyinya. Itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal karena dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka untuk menenangkan hati itu berzikir. Zikir. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. Connect antara tiga. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah zikir itu bersuara atau tidak? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Zikir itu di dalam, enggak keluar. Kata Imam Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, makna ayat wazkur rabbaka ka itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh berzikir di dalam karena dia sudah selamat dari waswasah gangguan setan. Maka kalau mau mengusir gangguan setan dengan zikir yang kuat. Makanya kalau meruqyah itu kan kuat. Meruqyah orang yang kerasukan setan itu kuat. Cobalah meruqyah. Kata setannya maksud Allah. Meruqyah itu kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya kebetulan diminta jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Jadi pagi-pagi saya turun mau sarapan di hotel, dipanggil sama dewan juri senior. Ustaz Somad, sini. Saya pun datang. Ada apa Pak? Rupanya ada satu qori'ah lagi kerasukan setan. Mereka baca di situ pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setannya nggak peduli. Pas saya baca, telinga kanan saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Begitu dia sehat, saya cemas. Yang saya cemaskan dua. Yang pertama, setan itu lari ke saya. Yang kedua, anak gadis ini sehat, takutnya diserahkan ke saya. Itu, sejak saya itu saya nggak mau ruqyah. Jadi makna ayat wazkur rabbaka fi nafsika untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Yang kedua, ayat itu setelah ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Turun rahmat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau dalam dirimu. Maksudnya kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Ada qori baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Dengar orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dengar orang baca Quran. Tapi kalau tidak ada, tetap jaga makharijul huruf bunyi, karena di situ pintu masuk setan. Ini kadang terlalu kencang sampai nggak jelas nih. Apa ini? Kata Syekh Muhammad Ali, paman dari ibu saya, masih keluarga kami, adik nenek saya. Kata beliau almarhum, dia murid
murid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, setan bisa masuk melalui zikir yang tidak tepat menurut sunnah. Maka panjang pendek yang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak, di situ pintu masuk setan. Nauzubillah, hati-hati. Itu namanya sesat di jalan yang lurus. Nauzubillah, hati-hati. Jangan terlalu jauh. Sejauh ini yang paling jauh. Kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh. Salah satu yang diutamakan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Dulu kami sama Ustaz Fahmi Salim waktu di TV gitu. Sekarang saya sudah nggak masuk TV lagi. Dari yang harus diutamakan dari yang 4 itu Pak Ustadz, dari keturunannya. Apakah saya boleh menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik, tapi saya sangat mencintainya? Bapaknya pecandu narkoba, ibunya pelakor. Enggak ada disebut, ini cuman penjelasan dari saya. Misalnya, tapi kau sangat mencintai anaknya. Kalau kau biarkan anaknya dalam keluarga yang tidak baik ini, lalu siapa yang menyelamatkannya? Kaulah pemuda yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan. Dari sekian banyak pemuda-pemuda ini, kaulah satu-satunya menurut ilmu Allah yang mampu untuk menyelamatkan. Bayangkan itu. Bahkan saya pun tidak dipilih Allah untuk menyelamatkan. Maka kuatkan tekadmu, azammu, tapi hati-hati, karena banyak juga tukang pancing dilarikan ikan. Maka mentalmu mesti kau kuatkan. 3 yang mesti kau kuatkan. Yang pertama, akidahmu kuat. Yang kedua, ibadahmu kuat. Yang ketiga, akhlakmu kuat. Karena nanti setelah menikah, kau akan berhadapan dengan mertua Fir'aun. Kau akan berhadapan dengan mertua perempuan mak lampir. Dan kau akan berhadapan dengan anak Fir'aun kompilasi dengan mak lampir. Kau bayangkan itu. Jadi kau mesti kuat-kuat mental. Insya Allah saya yakin dan percaya, walaupun saya jauh di Riau, Sumatera, insya Allah kau akan di backup oleh 2 ustadz. Sebelah kananmu ada Ustadz Dery Sulaiman, sebelah kirimu ada Ustadz Fahmi Salim. Dan kalau macam-macam, tongkatnya sudah siap untuk memukul kepala mertuamu itu. Jangan tunda-tunda, cepat perbuatan baik. Nanti di Syawal, nikah bulan Syawal itu sunnah. Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah. Nanti bulan Syawal langsung. Saya insya Allah hanya mengucapkan dari jauh, barakallahu lakuma wa baraka. Tolong kirimkan namanya, nanti saya buat, saya upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, Allahu Akbar. Maksudnya yang belum follow lah itu. Selama bulan suci Ramadan ini ada sebuah hadis yang kerap kali saya dengar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang menyambut datangnya bulan Ramadan, diharamkan Allah jasadnya masuk dalam api neraka. Ini adalah hadis yang di dalam kumpulan hadis palsu pun dia nggak ada, saking palsunya. Saking palsunya, di dalam buku-buku hadis palsu pun nggak ada. Sebagian orang ada mengatakan katanya ketemu di Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin hanya boleh dibaca oleh orang yang punya ilmu tentang hadis sahih, hasan, dhaif, palsu. Boleh kami beli kitab ini? Boleh. Yang sudah ditahqiq oleh siapa namanya Ustaz? Kayak Amal Lutfi Fathullah almarhum, Allahumma fillahu warhamhu. Itu disertasi S3 beliau. Jadi nanti kalau ketemu hadisnya dia akan sudah ditahqiq. Ini sahih, ini dhaif.
Kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beberapa hari lalu diposting di FB Ustadz Abdul Wahab Ahmad, jangan membaca kitab Durratun Nasihin bagi yang tidak punya ilmu, yang tidak bisa membedakan mana hadis sahih, hasan, sahih, dan maudhu, karena dikhawatirkan terjerumus dalam hadis palsu. Sholat isya tertinggal dan sholat tarawih juga tinggal beberapa rakaat. Maksudnya terlambat. Masuk ke masjid, orang sudah sholat tarawih, sedangkan ingin berjamaah. Yang dikerjakan dulu sholat isya atau sholat tarawih? Sholat isya. Orang yang langsung sholat tarawih enggak sholat isya, maka tidak ada sholat tarawih sebelum sholat isya. Sholat apa yang antara maghrib ke isya? Sholat awabin. Tapi sholat awabin itu katanya inatar midul fisal, ketika panas terik. Itu hadis sahih. Hadis sahih sholat awabin inatar midul fisal, ketika anak onta tidak bisa menempelkan lambungnya ke lantai pasir panas, kira-kira jam 10, jam 11 menjelang zuhur. Itu sholat awabin, hadisnya sahih. Hadis sholat awabin yang dari maghrib ke isya 6 rakaat, hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif pun boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah akidah. 2, bukan masalah dalil halal haram. 3, tidak ada riwayatnya yang kazab, pendusta. 4, masih bermaung di bawah hadis sahih. 5, fadail amal, motivasi beramal. Apa kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi? Ajma'al ulama ijma' ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Allahumma lakasumtu dhaif. Dhahaba az-zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana dhaif. Jadi kalau cerita nggak boleh dhaif, terus yang doa makan yang sahih bismillah. Itu cuma yang sahih. Jadi kalau nanti lihat ada orang makan bismillah, 2 kemungkinan. Pertama, dia hanya berpegang pada sahih. Yang kedua, lapar kali. Ini tentang masalah apa hukumnya sholat tanpa doa. Setelah selesai sholat, setelah sholat tidak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kentut aja boleh. Sholat itu mana? Yang dimaksud dengan sholat itu mana? Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah sholat. Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholat sudah selesai. Adapun berzikir, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, sunnah. Kenapa berdoa selesai sholat? Doa yang paling afdal 2. Pertama, jaufil lail, tengah malam, tahajud, bangun, makan sahur, jangan cuma bangun, sempatkan sholat tahajud. Yang kedua, duburis sholat. Duburis sholat maknanya 2 menurut ulama. Pertama, duburis sholat sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam tetap ada doa. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma asrartu wa ma ta'lamu bi min yatal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah doa-doa lain. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makna yang kedua, duburis salat, selesai salam. Lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang beberapa dalil bahwa selesai salam pun makbul, mustajab berdoa. Bagaimana kalau doa itu dipimpin oleh imam? Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa.
bahwa yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Dua, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Yang satu lagi siapa? Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itu salah satu dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Tiga, Nabi pernah mengucapkan amin, amin, amin. Siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengaminkan. Nabi mengaminkan doa sahabat. Amin, sabaqaka, kau sudah didahului oleh sahabat. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Hanya saja kalau kebetulan diminta orang untuk berdoa, tolong doanya jelas. Ini kadang banyak doa enggak jelas. Maut. Maut. Sesungguhnya ketika imam baca doa, dia sedang mendidik jamaah. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Enggak Pak Ustaz, semuanya orang Islam. Memang udah lama Islam, tapi baru sekali inilah ke masjid. Ada anak-anak kecil yang sedang menghafal doa. Ketika nanti dia pulang ditanya sama emaknya, nah gimana doa imam tadi? Mau. Doa nggak usah panjang-panjang. Saya pernah acara nuzul Quran dengan Pak Wali Kota, setengah jam. Pertama jamaah semua, begitu 10 menit gini aja. Kalau ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserahlah ya Allah, mau kabul-kabul enggak. Saya kalau berdoa itu cuma 10 aja. Saya kalau berdoa 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Itu orang tua. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pamungkas dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penting doa 10 ini dihafal, apalagi Bapak nanti pulang umroh. Pulang umroh di kantor diminta berikut ini, mari kita mintakan baca doa. Kan nggak mungkin ngaku batuk terus. Masa batuknya udah 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Maaf Ustaz, saya mohon maaf, beribu maaf. Tuli bisu tidak bisa mendengar dan bicara. Apa hukumnya membaca Quran dengan isyarat? Membaca Quran dengan braille. Saya dibawa pagi tadi ketemu dengan seorang doktor, namanya Doktor Ridwan, calon profesor tunanetra. Maka dia tetap bisa. Tapi ini masalahnya Pak Ustadz adalah tuli bisu. Maka dia membaca dengan huruf braille. Dibacanya dalam hatinya. Karena dia pakai isyarat, yang bahasa isyarat itu untuk menjelaskan kepada orang lain. Sedangkan ketika dia membaca Al-Quran, dia sedang membaca untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mau menjelaskan kepada saudaranya bahwa ayat yang kubaca ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau dia membaca untuk dirinya sendiri, cukup dibacanya an zahri qalbin, di dalam hatinya. Kalau dia hafal, kalau dia tidak hafal dengan huruf braille, nah itu dicetak. Bapak Ibu tolong kunjungi panti-panti saudara kita ini. Ramadan ini bawa anak, bawa istri, bawa bukan puasa, bawa. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Saya mau buka bersama di sini, mau kasih makan pada semua. Berapa orang yang ada di sini? Ada 100. Nah, 2 orang aja. Bapak 2. Kita 50 orang, kan cukup makan bersama. Melihat
lihat langsung itu beda loh Pak. Saya dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah ke panti tunanetra. Begitu sampai di sana, mereka pegang tangan saya. Oh, Ustaz Somad ternyata kecil. Kenapa Bapak ngomong gitu? Kami udah lama mendengar suara Ustaz. Didengar dari suara itu sepertinya orangnya gagah. Rupanya Ustaz banyak makan ya. Meleleh air mata saya sambil tersenyum. Bersatu haru biru luar biasa. Mereka bisa tersenyum, mereka juga bercanda. Kita yang merasa, kalau kita rasa hidup ini lelah, hidup ini capek, hidup ini menegangkan, mereka merasa mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita luar biasa. Mereka malah bertanya tentang baca Quran. Ya, anehnya orang yang diberi Allah nikmat cukup, pendengaran cukup, pertanyaannya bukan masalah baca Quran, masalah malah yang nanya, kira-kira nanti kalau sholat pakai mukena bunga-bunga boleh nggak ya? Kami tidak paham bacaan sholat. Apakah sholat kami tidak sah? Paham secara global saja, nggak perlu secara detail. Inna sesungguhnya sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati-matiku. Nggak perlu secara detail, umum saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara umum saja paham. Adapun Al-Quran, mendengarnya saja dapat pahala. Interaksi kita dengan Al-Quran ini 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama dengar dulu, dengar. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar aja dapat pahala, apalagi baca. Anak tangga pertama. Naik anak tangga yang kedua, mulai meniru bagaimana kha, bagaimana wa, bagaimana a. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai membaca. Rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Saya nggak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Dengar, habis dengar, baca. Yang ketiga, paham. Beli Quran yang potong-potong terjemah. Ya ayyuha, hai orang-orang, alladzina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siyam, puasa, kama, sebagaimana. Ada tajwidnya, merah, hijau, kuning, idgham, gunnah, ikhfa, qalqalah. Ada tajwidnya, tahsinnya, ada ayatnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Langkah ketiga. Yang keempat, amalkan. Yang kelima, puncaknya, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, belajar Quran dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi 5 tangga ini jangan dipotong. Jangan merasa puas hanya dengan mendengar, baca. Jangan merasa puas dengan baca, paham. Jangan merasa puas dengan paham, amalkan. Jangan merasa puas amal pribadi, ajar. Tapi jangan dipotong. Datang nenek-nenek ke saya nangis, Ustaz, nenek kenapa? Saya nonton TV, Ustaz, di TV itu Ustaznya ngomong baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Saya jelaskan, ini yang 5 tangga nih. Oh, kalau gitu saya di tangga kedua ya Pak Ustaz. Jelaskan posisi dia supaya dia meningkatkannya ke atas, supaya mencerdaskan umat, insya Allah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga jam 5.45, jam 6 kurang 15. Dalam sejarah Ustaz Somad Tausiah, inilah yang terlama menjelang buka puasa. Takbir. Bisa juga ternyata saya ceramah menjelang buka puasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun
sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma dhaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Allahumma taqabbal minna salatana, terimalah salat kami, tarawih kami, witir kami, tahajud kami, salat sunat duha kami, salat fardu kami ya Allah. Wa siyamana, terimalah puasa kami, wa takhassu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun, Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkan segala silap salah dosa kami, mata kami, telinga kami, tangan kami, hati kami, kemaluan kami, fikiran kami, qalbu kami yang lalai, lisan kami, lisan yang kasar berkata-kata. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami melepuh kulitnya mencari nafkah untuk kami. Berapa kali dia tidak jadi berganti pakaian hari raya demi untuk sekolah kami, tak dapat kami membalaskan. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, murahkan rezeki kami supaya kami bisa membawanya ke Baitullah, menangis di pintu Ka'bah, bermunajat di padang Arafah. Wali ummahatina, ibu kami yang sudah melahirkan kami, mengandung kami 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mengeluarkan kami, belum sanggup kami membalasnya ya Allah. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, buat dia manusia yang paling berbahagia, buatkan kami menjadi anak yang berbakti kepada keduanya ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami, istri yang sudah menjaga anak kami, membesarkan dengan tetes bulu keringat dan air mata, buat mereka menjadi istri yang solihah, yang sabar mendampingi kami sampai ke surga Jannatul Firdaus. Wali abnaina, anak-anak kami, Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, jadikan anak kami menjadi orang-orang yang mencintai para habaib zurriyat nabimu dan para ulama. Allahumma ja'alhum min hafizil Quran wal hafizat, wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga mereka dari narkoba ya Allah,
Selamatkan anak kami dari LGBT ya Allah. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Selamatkan mereka dari fitnah akhir zaman yang luar biasa dahsyat ini ya Allah. Kuatkan akidah mereka dalam ahlus sunnah wal jamaah. Jadikan mereka anak-anak yang mencintai masjid, memakmurkan masjid. Andai kau titipkan kekuasaan di tangan mereka, jadikan mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka. Andai kami sudah tidak ada, mereka akan memakmurkan masjid, mereka akan membangunkan masjid, mereka akan bermunajat di tengah malam, berdoa meneteskan air mata. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat mereka lahir dulu, kami yang mengazankan ke telinga mereka, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kami inginkan hanya satu ya Allah. Andai kami mendahului mereka, andai kami mati, kami ingin mereka yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Biarlah anak kami itu yang dulu kami azankan, yang membisikkan ke telinga kami, mereka yang menghadap kami, mereka yang memandikan jenazah kami, mereka yang menyolatkan kami, mereka yang menghantarkan kami ke bulan lahat, mereka yang membacakan talqin, mereka yang mendoakan. Walaupun kami sudah tidak ada di atas dunia, kami ingin mengalir amal jariah dari anak-anak kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Jauhkan kami dari segala malapetaka dan bencana ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berada di Gaza, di Palestina. Hari ini kami berbuka puasa, mereka mencium gandum yang berserak di jalan, mereka meneteskan air mata. Sampai hari ini 100 orang korban pada hari ini. Tolong kami ya Allah, jangan azab kami karena tidak peduli kepada saudara kami, jangan hukum kami karena tidak peduli kepada mereka, karena kami juga tidak punya kekuasaan. Kami hanya bisa menolong dengan doa. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami Israel. Allahumma syaddid syamlahum. Hancurkan persatuan mereka. Allahumma farriq jam'ahum. Pecah berahkan mereka. Hancurkan barisan mereka. Wa zalzilhum zilzalan syadida. Goncangkan mereka dengan gempamu ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong saudara kami yang menolong agamamu. Wakhzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma kama jama'tana fi hadzal yaumil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di hari yang mulia, dalam ibadah yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang mulia. Kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Teruskan berdoa, bermunajat kepada Allah saat-saat terkabulnya doa menjelang berbuka puasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.